Halo sahabat Movie, di review kali ini gue akan mengulas sebuah film yang merupakan prequel dari franchise A Quiet Place. Tapi sebelumnya, di sini gue ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Movie yang udah bantu like dan subscribe konten-konten di channel ini. Semoga kedepannya channel ini bisa berkembang terus, memberikan ulasan-ulasan sebagai referensi kalian untuk nonton film, ataupun bisa menjadi ruang diskusi buat kita ngomongin film. Oke, lanjut. Di review kali ini gue akan review film yang merupakan prequel dari franchise Quiet Place. Judulnya adalah Quiet Place Day One. Sebagai sebuah prequel, skenario penulisan filmnya masih melibatkan John Krasinski yang merupakan sutradara dan penulis dari film Quiet Place 1 dan Part 2. Hanya saja untuk penyutradaraannya kali ini diambil alih oleh Michael Sarnowski. Untuk premis dari film ini akan mengambil latar waktu pada saat kejadian hari pertama dari invasi monster-monster yang mereka ini memiliki kemampuan indera ultrasoniknya, seperti halnya yang sudah dijelaskan di dua film sebelumnya. Hanya saja dalam versi prequel ini, POV karakter yang diangkat bukan mengambil dari dua film sebelumnya, melainkan ini karakternya baru, POV dari seorang wanita bernama Sam yang dia ini hidup di New York. Menurut gue, secara plotnya vibes nonton film ini seperti kembali ke nonton A Quiet Place yang pertama. Hanya saja dari versi POV karakter utamanya yang berbeda nasib aja. Kalau di dua film sebelumnya, POV-nya ini dari satu keluarga utuh yang pada dasarnya memang mereka ini hidup normal-normal aja sebelum kehadiran dari invasi monster di sini. Hanya saja di film ini karakter yang digambarkan justru sebaliknya, di mana Sam ini merupakan seorang wanita yang dia udah tinggal sendiri, menderita kanker, dan dia ini juga udah nggak berkeluarga lagi. Ibaratkan ya masing-masing dari karakter di sini berhadapan sama insiden yang sama, yaitu kehadiran invasi si monster. Tentunya cara dari masing-masing karakter utama di dua film sebelumnya dan di film ini akan melihat masalahnya secara berbeda juga gitu. Dan pada versi prequel ini akan mencoba menjawab perbedaan itu. Sejak film pertamanya dirilis, salah satu hal yang gue suka dari A Quiet Place adalah bagaimana penulisan dan developing karakternya yang konsisten. Dimana karakter-karakter yang ada di film ini tuh selalu diberikan detail-detail yang menarik. Dan di film ini masih bisa gue rasain. Mungkin karena film ini masih ditulis oleh John Krasinski yang jujur setelah nonton ketiga film ini, drama antar karakter-karakternya di sini jadi salah satu yang gue bisa nikmatin banget sebagai bagian dari kekuatan filmnya. Di film ini gue paling suka karakter Sam di sini yang diperankan sama Lupita Nyong'o. Terasa sangat pas untuk dia memainkan karakter di sini, yaitu sebagai wanita yang rapuh dan putus asa pada awalnya atas semua hal yang terjadi di hidupnya dia. Tapi justru siapa yang sangka insiden yang terjadi di film ini akan ngebawa perubahan karakter di dia, yang dimana pas kejadian invasi di sini justru ngebawa dia di perjalanan yang membuat dia sedikitnya bisa menikmati hidup dia malah. Ia anggap aja selama perjalanan yang dia lewati di film ini sebagai cara dia untuk meng-create momen-momen yang berarti bagi dia sebelum dia menemui kematiannya. Lalu dari kualitas set yang ditampilkan pastinya mengalami upgrade dari dua film sebelumnya. Set yang di versi prequelnya ini terlihat lebih luas, lebih variatif, dan lebih menjangkau banyak lokasi ya. Salah satunya pada saat scene kota New York yang di sini digambarkan chaos akibat dari invasi yang terjadi di sini. Dan di sini tuh juga menunjukkan kalau invasi yang terjadi di Day One itu skalanya memang masif gitu. Kalau ngebahas adegan thriller survivalnya, salah satu hal yang buat gue spesial secara pribadi tiap nonton Quiet Place adalah pas nyaksiin scene-scene yang bikin kita sebagai penonton sesek saat nontonnya. Di film ini, momen-momen itu masih tetap bisa kita rasain ya, walaupun nggak banyak sih. Salah satu scene yang buat gue favorit itu pas adegan kejar-kejaran di New York, di mana Sam itu ada scene dia kejepit di mobil. Nah itu sekilas ngingetin gue kayak scene waktu di film pertama, di mana si Emily Blunt di film pertama itu kan kakinya ketusuk paku ya. Masih kebayang kan betapa seseknya pas kita nonton scene itu. Tapi selebihnya buat gue tensi nonton adegan thrillernya kayak momen-momen kejar-kejaran di film ini terasa kayak sebuah pengulangan yang gue udah pernah nonton di dua film sebelumnya. Hanya saja dalam versi set yang lebih luas gitu. Oke, segitu dulu review film untuk kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe.
Dan seperti biasa, kalau kalian ada pendapat lain soal film ini, just let me know, kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di review selanjutnya.